ya, maka semakin banyak kita mencoba akan semakin menemukan di sana. Ketika salah, apa yang salah nanti dikoreksi, ketika salah dikoreksi sampai menemukan titik mudahnya, ya, sampai menemukan titik mudahnya. Oke, ini adalah proses. Kemudian berikutnya nanti yang paling penting harus kita pahami, ya, tiga hal ini yang harus ya, difahami. Tujuannya untuk apa? Untuk mengarahkan trading kita menjadi lebih baik dan tentu bisa lebih sukses di dalam trading. Ya, tiga hal utama ini nanti betul-betul harus kita perhatikan. Yang pertama adalah money management atau bahasanya MM. Apa money management ini? Money management ini berkaitan dengan pengaturan lot, ketahanan, dan resiko. Money management berkaitan dengan bagaimana mengatur lot, menentukan ketahanan, kemudian bagaimana kita membatasi resiko. Kalau ini dikuasai dengan baik, maka salah satu yang menjadi kunci sukses trading sudah kita pegang. Satu sudah kita pegang, yaitu money management atau manajemen keuangan. Manajemen keuangan menjadi hal yang pokok dan wajib kita nanti memahami. Dengan cara apa? Ya, tentu dengan mencoba praktek. Ya, dengan mencoba praktek di demo, ya. Kenapa harus di demo? Karena untuk mengeksplor ini, yang pertama kita membutuhkan keterampilan, kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, maka akan membentuk satu refleks di dalam diri kita. Sehingga ketika misalkan dengan lot angka 1 kita bisa menyelesaikan, dengan lot 0, kita bisa menyelesaikan. Di dalam mengatur lot, maka usahakan stabil. Stabil ini usahakan menggunakan lot yang biasa kita pakai. Misalnya, contoh ini ya, karena saya pakai yang gampang, misalkan 0,25, 0,55, 0,75, 1 misalkan. Ada 1,25 misal. Ini contoh ya. Jadi contoh ini teman-teman nanti bisa mengeksplor semuanya, bisa menggunakan angka sesuai dengan ketahanan. Kemudian pahami karakternya masing-masing. Ketika kita menggunakan lot ini, bagaimana kita mempraktekannya. Kemudian ketika nanti market berbalik dengan menggunakan lot ini, apa yang harus kita lakukan? Cut loss, recovery, atau mungkin menunggu stop lossnya kejemput. Dan ini harus dipraktekkan, ya. Usahakan lot selalu terbiasa yang kita pakai, jangan menggunakan lot yang tidak kita pakai, karena nanti pasti akan mempengaruhi cara berpikir kita. Cara menyelesaikan akan berbeda. Maka ketika modal, misalkan kita modal 1000, gunakan lot yang stabil. Kalau kita misalkan modal 1000, lotnya 0,1, 0,2, 0,4 dan sebagainya. Misalnya, maka satu persatu kuasai dulu. Sampai kita benar-benar mampu bertahan dengan lot ini. Mampu bertahan tidak hanya kita profit, tapi ketika dia berbalik, ketika rugi, sudah bisa menyelesaikan. Karena yang paling penting di dalam trading adalah membatasi kerugian itu, bukan mencari yang profit dan valid. Tidak ada yang seperti itu. Ya, sekali lagi sudah kita sampaikan, di dalam trading tidak ada yang pasti. Kalau rugi pasti. Maka yang kita utamakan adalah membatasi kerugian itu. Bagaimana cara kita meminimalkan kerugian, kemudian bisa mencari probabilitas dari profit yang lebih besar. Ini harus diperhatikan. Cara menentukan lot atau cara kita menggunakan lot harus stabil. Kemudian rekomendasi kita modal usahakan stabil.
Ada yang mengatakan dengan menggunakan compound atau menambahkan, ya. Di dalam jurnal trading biasanya Senin, Selasa, Rabu modal 1000 lot 0,1. Nanti kalau profit 1100 lot 0,15. Kemudian naik lagi dapat 1500 lotnya 0,2 dan sebagainya. Terus menerus begitu. Sehingga ketika ini growing terus, ini menjadi naik. Maka saya tidak cenderung ke sini karena nanti akan bias, penguasaan ini akan bias. Ya, kemudian makin lama modal kita makin bertambah, tentu ketahanan makin bertambah, ini akan mempengaruhi psikologi kita. Namun demikian semuanya nanti dikembalikan ke teman-teman, bagaimana cocok, bagaimana enaknya. Kalau ini dirasa enak, cocok, silakan. Tetapi bagi teman-teman pemula yang belum memulai, saya rekomendasikan dengan modal stabil. Kalau misalkan modal kita 1000, lotnya kita menggunakan 3 lot ini selalu, kemudian dari 1000 ini menjadi 1500, maka yang 500 disisihkan atau kembali ke 1000 lagi. Sehingga mindset kita terbentuk di sana. Menggunakan lot yang sama, modal yang stabil, kondisi nanti kalau marketnya berbalik sudah tidak terlalu pusing, sudah terbiasa dengan mengatasi kondisi-kondisi seperti itu. Ya, termasuk resikonya. Resikonya bagaimana? Resikonya kita dibatasi. Apakah dengan pips, dengan angka, atau dengan melihat kondisi market? Semuanya kita bisa coba. Misalkan ketika berbalik 500 pip kita cut loss, atau misalkan kita lihat kondisinya, misalkan marketnya berbalik, kita bisa lakukan recovery dan sebagainya. Nanti ada banyak cara. Yang penting mencoba. Sekali lagi, mencoba ini adalah bagian dari praktek. Ketika tidak menemukan yang nyaman, menggunakan lot yang tinggi, maka turunkan. Ketika lot kecil kita menguasai dengan baik, sudah di luar kepala, maka naikkan. Begitu seterusnya. Sehingga terbentuk mindset kita menjadi refleks atau kebiasaan kita menjadi menyatu dengan diri kita. Sehingga lot bagaimanapun yang kita gunakan itu, market naik turun tidak terlalu pengaruh. Tidak terlalu pusing dengan market mau naik mau turun, ya. Karena sudah siap simulasi di kepala kita. Ketika kita entry di benak kita sudah ketemu, nanti kalau berbalik begini, nanti kalau turun lagi begini, sudah ada gambaran di sana. Ini adalah money management. Yang pertama yang harus kita pahami dan kuasai nanti adalah money management. Nanti kita bahas secara detailnya. Yang kedua, hal penting yang kedua yang teman-teman juga nanti perhatikan, jangan lupa untuk selalu memahami atau pahami salah satu saja, jangan salah dua. Salah satu strategi trading yang cocok dan nyaman tentunya. Ya, pahami salah satu strategi trading, ya. Ambil satu saja dari sekian banyak cara, nanti ambil salah satu saja yang kira-kira cocok untuk kita praktekkan, mudah untuk kita lakukan dan nyaman sesuai dengan gaya kita. Dan tentu teknik strategi ini masing-masing trader berbeda. Dengan ilmu yang sama, dengan teknik yang sama, tentu nanti akan beda cara membaca. Ya, mungkin dari sudut sisi kiri, ada sudut sisi kanan, ada sudut sisi depan, belakang, dan seterusnya. Intinya kita sampaikan nanti materinya, kemudian nanti dicoba praktekkan, kuasai, dan rasakan di sana mana yang kira-kira nyaman dan enak. Ya, apakah itu terkait dengan time frame, apakah terkait dengan lot, apakah terkait dengan waktu, ya, apakah terkait nanti dengan gaya, tentu akan berbeda-beda. Time frame-nya mungkin suka yang M15, ya. Time frame ada yang suka dengan H1, ada yang suka dengan H4, ada yang suka kombinasi. Kemudian lotnya ada yang suka yang kecil, ada yang suka yang besar, ada yang suka yang resiko besar, ada yang suka resiko kecil. Waktunya, ya, ada yang suka memanfaatkan di pertengahan waktu, di akhir waktu, atau di awal waktu. Ya, semuanya perlu dicoba, tidak harus
mengikuti gaya saya. Kalau gaya saya misalkan di tengah atau di akhir, teman-teman bisa mengeksplor di awal waktu, di pertengahan, di akhir waktu bagaimana. Nanti catat di sana dalam benak kita. Kalau masuk di awal bagaimana, gejolaknya bagaimana. Kalau masuk di pertengahan waktu bagaimana, ya. Sehingga ada pengalaman di sana. Kalau ada pengalaman, minimal dari sekian banyak pengalaman itu kita bisa ambil yang terbaik. Dari pengalaman yang kita jalani, baik terkait time frame, baik terkait dengan lot, baik terkait dengan waktu trading maupun tekniknya, tentu nanti kita yang merasakan mana yang kira-kira terbaik buat saya. Bukan buat dia atau dia, tapi buat saya. Ya, saya yakin teman-teman ini sudah banyak malang melintang di dunia trading. Tapi sekali lagi mohon maaf, belum ketemu sistem trading yang pas. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada teknik yang ditiru dan dijadikan sebagai satu ukuran. Maka yang terjadi adalah bias dan liar. Ya, karena tidak ada kontrolnya. Minimal dengan materi seperti ini teman-teman ada gambaran dulu, ada gambaran ternyata saya harus banyak mencoba, ternyata saya harus banyak belajar, dan di situ nanti baru kita temukan intinya. Saya terkadang geli kok melihat mendengarkan teman-teman bertanya intinya, dan intinya. Tidak ada inti selagi tidak mau mencoba. Dikasih pola candle yang bagaimanapun tidak ketemu. Sekali lagi karena ini bukan untuk menjawab kepastian arah market itu mau kemana, tetapi hanya memproyeksikan, hanya untuk mencari probabilitasnya, setidaknya mendekati. Ya, bukan kepastian, tidak ada yang pasti. Tidak seorang pun bisa membaca dengan pasti arah market, karena market ini dikendalikan oleh pasar itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami dan nanti menjadi perhatian kita. Yang ketiga adalah cobalah fokus, ya. Fokus pada salah satu pasangan. Dengan fokus pada salah satu pasangan, maka kita akan memahami karakter secara detail pasangan itu. Baik terkait dengan pergerakannya, baik terkait dengan bagaimana dia bergerak naik turunnya, kondisi-kondisi marketnya bergejolak dan sebagainya. Minimal kita paham. Kemudian secara berurutan tiap hari kita monitor, tiap hari kita membaca di sana sehingga tahu persis. Berbeda ketika acak, ya, banyak sekali mata uang yang dipakai, pasangan yang dipakai, sehingga saya pastikan ini pasti tidak akan menguasai, saya pengen tahu, pasti tidak menguasai karakter dari pasangan itu. Yang ada dia hanya menggunakan indikator, maka dewa yang digunakan atau sebagai petunjuknya hanya indikator ini. Dia tidak memahami karakter masing-masing. Ketika ada indikator ini, oh ini indikatornya masuk, baru kita entry. Oh di sana ada pin bar, oh di sana ada doji, di sana ada engulfing, baru ikut ini. Padahal ini tidak bisa memberikan informasi yang akurat. Ketika kita memahami salah satu pasangan, setidaknya bisa mengikuti ritmenya, perjalanannya seperti apa. Maka ketika sudah menguasai satu pasangan saja, ini peluangnya akan ada. Peluang akan selalu ada. Diingat, peluang akan selalu ada meskipun hanya satu pasangan mata uang. Nah, sekarang inti dari trading itu adalah profit. Inti dari kita trading itu adalah profit. Nah, profit ini nanti tergantung kita, tergantung bagaimana target kita. Dan itu pun tidak menjadi kewajiban harus dipenuhi. Target misalkan satu hari 1000, ini hanya target ini untuk membatasi supaya tidak liar, supaya kita nanti tidak haus terus-menerus dengan profit. Target ini hanya untuk membatasi ruang gerak kita supaya kita tidak liar dengan arah itu. Ada arah yang jelas. Namun demikian tidak selalu ini dipenuhi, tidak selalu harus mencapai angka itu. Bisa saja nanti 700, bisa saja 800,
bisa saja 500, melihat kondisi market yang ada. Kondisi market yang ada tentu nanti kita sesuaikan dengan peluang yang ada. Cara membaca peluang dari sudut yang mana kita nanti berbeda-beda. Mungkin ada yang suka sniperan satu hari 3-4 kali, hanya 2-3 kali, ada 1 kali, tetapi membidiknya lama. Ada yang banyak sekali dari pagi sampai malam. Ya, kembali semuanya pada masing-masing trader nanti yang cocok yang bagaimana. Kalau cocok 1 hari penuh silakan. Kalau cocok yang 3 kali 4 kali silakan. Coba semuanya boleh, nanti ambil satu yang cocok. Kemudian fokus di salah satu. Kalau misalkan ini fokus di XAU atau di emas, silakan kuasai sampai mahir. Kalau misalkan kita selalu masuk di saham atau indeks, misalkan Hang Seng atau Nasdaq atau apa ya, maka ini kuasai dengan baik sampai mahir, sampai menguasai karakternya seperti apa. Dari penguasaan ini tentu nanti akan memudahkan kita membaca peluang di sana, sehingga akan selalu ada peluang. Ya, teman-teman jangan hanya fokus pada pada indikator, pada syarat, tetapi belajarlah untuk fokus pada salah satu dulu sampai menguasai. Di XAU misalkan dengan lot ini, modal ini, semuanya bisa mengatasi dengan baik, bisa profit dengan konsisten, maka silahkan nanti mencoba dengan yang lain kalau mau. Kalau sudah nyaman silahkan gunakan. Sementara ada yang menggunakan saham lain misalkan, silakan, boleh-boleh saja. Cara membaca sama, hanya saja karakternya nanti berbeda-beda. Kita mengajari adalah candlestick, maka semuanya kita bisa pakai. Yang menggunakan pergerakan candle kita bisa baca di sana. Oke, ini adalah 3 dari kunci utama untuk kita bisa nanti bertahan, untuk bisa kita nanti maksimal di dalam trading kita.